Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Ben. Diceritakan Ben ini merupakan seorang napi yang sudah dikurung selama 20 tahun. Namun karena Ben sangat ahli memata-matai seseorang, maka ia pun akan dibebaskan oleh FBI. Tetapi jika ia memilih bebas maka ia harus menjadi seorang mata-mata FBI untuk melenyapkan kejahatan. Singkat cerita ia pun dibebaskan dan tugas pertamanya adalah menjebak seorang kartel yang berasal dari Polandia. Tidak butuh waktu lama, Ben pun berhasil menyusup ke dalam kelompok kartel itu dan menjadi salah satu anggota kepercayaan dari ketua kartel itu. Pada malam harinya, Ben terlihat mempersiapkan alat penyadap yang ditaruh di dalam celananya untuk memudahkan misinya. Tak berselang lama, keponakan ketua kartel itu menghubungi Ben dan menyuruhnya untuk bersiap-siap. Setelah itu Ben meminta istrinya yang bernama Sofia agar segera bersiap-siap karena Ben akan membawa Sofia dan anaknya untuk bersembunyi selama ia menjalankan misinya untuk menjebak si bos kartel. Kemudian di tempat lain, kita diperkenalkan dengan salah satu pasukan FBI yang bernama Rosa. Saat ini Rosa sedang dihubungi oleh atasannya yang bernama Alex. Pak Alex meminta Rosa untuk menyiapkan pasukan yang akan digunakan pada saat menyergap si ketua kartel tersebut. Selanjutnya terlihat Rosa yang sedang menyiapkan strategi dengan semua anak buahnya untuk menangkap gerombolan kartel bernama Klimes dan anak buahnya. Namun di sana Rosa meminta anak buahnya agar tidak melukai informannya, yaitu si Ben. Kamera berpinfah kepada Ben yang sekarang sudah berada di sebuah tempat persembunyian untuk menaruh anak dan istrinya. Ben kemudian memberikan kalung kunci kepada sang istri, di mana kalung tersebut hanya boleh ia gunakan dalam keadaan terdesak. Setelah itu, ia berpamitan dan ia akan kembali menjemput keluarganya setelah misinya selesai. Setelah itu Ben terlihat mengadakan pertemuan dadakan dengan Rosa. Di situ Rosa menghadiahkan ponsel yang akan diaktifkan dengan alat penyadap yang telah dipasang oleh Ben di celananya. Rosa juga memberikan kode kepada Ben jika suatu waktu Ben berada dalam bahaya. Kodenya adalah, ingin merokok di luar. Ben hanya perlu mengucapkan kata itu dan tim FBI akan langsung menyelamatkannya. Ben yang sudah mengerti ia pun langsung pergi meninggalkan Rosa. Keesokan harinya, Ben dan keponakan bos kartel terlihat mengambil barang haram untuk diberikan kepada si bos kartel. Di sana juga terlihat Rosa dan pasukannya sudah mengawasi mobil yang dinaiki oleh Ben. Namun di tengah perjalanan, Samsul mendapatkan telepon dari seseorang yang hendak membeli barang haram itu dengan harga yang cukup besar, dan tanpa pikir panjang Samsul pun langsung menjualnya. Hal itu dilakukan agar Pak Bos tidak perlu susah untuk mencari pembelinya. Di sini Ben sangat kebingungan karena misinya untuk menggiring FBI menuju lokasi Klimes si bos kartel, gagal seketika. Singkat cerita mereka pun melakukan pertemuan dadakan dengan orang yang akan membeli barang haram itu. Di sini Ben langsung curiga kalau orang yang membeli barang haram tersebut adalah polisi. Ben yang tak mau misinya berantakan, ia pun mencoba untuk mengusir orang tersebut. Di sini Ben juga sempat memberikan kode kalau sebenarnya Ben adalah seorang mata-mata. Namun orang itu malah langsung menodongkan pistol dan menyuruh semua orang di sana untuk menyerahkan diri. Di sini orang itu mengaku kalau dirinya memang benar seorang polisi, dan pada akhirnya Samsul yang mendengar hal itu pun langsung mendirdor polisi tersebut. Di sisi lain, Rosa yang terhubung dengan alat penyadap itu tentu saja mendengar semua kejadian itu. Ben yang merasa misinya sudah berantakan, ia lalu memberi kode kepada Rosa dengan mengatakan jika ia ingin merokok di luar. Namun sayangnya Rosa mengabaikan hal tersebut dan pergi begitu saja meninggalkan Ben. Hal itu dilakukan karena atasan Rosa tidak mau FBI ikut campur atas kematian polisi tadi. Setelah itu Ben dan Samsul menemui bos besarnya yang bernama Klimes. Di sini Klimes terlihat memboleh Black Samsul keponakannya, karena ternyata si Klimes yang telah mengetahui semuanya. Ia marah besar karena Samsul telah mendirdor polisi itu, yang dimana hal tersebut akan membuat bisnisnya menjadi sulit. Di situ Klimes memerintahkan Ben untuk menyerahkan diri kepada polisi, karena tadi Samsul telah menghabisi polisi tersebut untuk menyelamatkan Ben dari todongan polisi itu. Tidak hanya itu, Ben juga harus menjalankan bisnis pengedaran narkibau di dalam penjara, mengingat Ben juga sudah mengenal orang-orang yang ada di penjara itu. Ketika itu Ben berusaha untuk menolak perintah Klimes, tapi ternyata Klimes telah berhasil menemukan keberadaan anak dan istrinya. Ia mengancam jika Ben menolak tawarannya, maka Klimes tidak segan-segan akan mendirdor anak dan istri Ben. Setelah itu Ben dan anak istrinya diantar oleh anak buah Klimes untuk kembali ke rumahnya. Dan saat tiba di rumah, Ben pun langsung menghubungi Rosa. Ia sangat kecewa karena Rosa telah meninggalkannya begitu saja. Yang padahal saat itu Ben ingin menemui istrinya dan akan kabur karena keadaan sudah kacau. Tapi ternyata Rosa malah mengatakan kalau hal itu tidak bisa, karena Ben telah gagal menjalankan tugasnya. Di tempat lain, ternyata polisi yang telah dihabisi Samsul ditemukan di pinggir sungai. Di sana juga terlihat departemen kepolisian bernama Green, dan sebenarnya polisi yang telah modar itu merupakan anak buahnya, dan tentu saja Green akan membalaskan kematian anak buahnya itu. Green ini diceritakan sebagai seorang polisi yang sangat dihormati. Keesokan harinya Green mendatangi TKP dan mengecek semua rekaman CCTV yang ada di sana. Hingga ia melihat Ben yang saat itu sedang merokok di luar, Green pun langsung mencurigai Ben sebagai orang yang telah menghabisi anak buahnya.
Kita kembali lagi ke Ben yang sedang rapat dadakan dengan Rosa beserta atasannya, yaitu si Alex. Ben menceritakan kalau dirinya dipaksa oleh Klimes untuk mengaku diri sebagai orang yang telah menghabisi polisi itu agar ia dimasukkan lagi ke penjara, di mana setelah itu ia disuruh untuk mengedarkan barang Klimes di dalam penjara. Namun ternyata si Alex malah menyuruh Ben untuk manut saja kepada Klimes. Ia beralasan agar FBI dapat menangkap Klimes dan juga anak buahnya yang berkeliaran dalam penjara. Jika Ben sudah mendapatkan nama-nama yang terlibat dengan Klimes maka Ben akan langsung dibebaskan. Di sini Ben merasa sangat kecewa. Terlebih lagi ia sudah menjadi mata-mata dan informan FBI hingga mereka bisa meringkus penjahat kelas kakap. Namun itu semua seperti tidak dihargai oleh FBI, dan sekarang mereka malah menyuruh Ben untuk kembali ke penjara. Setelah sampai di rumah, ternyata selama ini Ben selalu merekam percakapan dirinya bersama FBI. Hal itu dilakukan sebagai gerakan antisipasi jika suatu saat FBI mengkhianatinya, maka Ben mempunyai bukti untuk menjatuhkan FBI. Karena pada dasarnya FBI yang dipimpin oleh Alex telah menyalahgunakan hukum dengan membiarkan Ben menjadi umpan serta informan mereka. Apalagi sekarang FBI telah menyuruh Ben untuk mengedarkan narkibau di penjara. Di sisi lain Green dan rekannya akhirnya mengetahui identitas Ben. Ternyata Ben adalah mantan tentara yang masuk penjara karena telah menghabisi 3 orang di sebuah bar. Mereka merasa aneh karena selama Ben dulu di penjara ia selalu didatangi oleh FBI. Bahkan baru beberapa tahun di penjara, ia tiba-tiba langsung bebas padahal masa hukumannya masih cukup lama. Keesokan harinya Ben terlihat didatangi oleh Samsul dan anak buahnya. Samsul datang ke sana dengan membawa barang haram dari Klimes untuk nanti diselundupkan ke dalam penjara. Setelah mereka pergi, Ben baru mengatakan semuanya kepada Sofia istrinya, kalau 2 hari lagi ia akan masuk penjara untuk menjalankan misi. Istrinya tentu sangat sedih karena semenjak Ben menjadi informan, FBI malah menyeret Ben masuk ke dalam jurang permasalahan yang lebih berbahaya. Pada malam harinya Ben kembali bertemu dengan Rosa. Di sini Ben meminta kepada Rosa, di mana sebelum ia masuk penjara, Ben menginginkan agar FBI merazia penjara itu agar ia menjadi satu-satunya pengedar yang ada di sana, dan yang terakhir Ben meminta FBI untuk mengantarkan paket bunga ke dalam lapas yang sudah diisi dengan narkibau. Di sini Rosa menyetujui yang pertama namun tidak dengan yang kedua. Karena jika mereka memasukkan paket bunga yang sudah diisi narkobau ke dalam lapas, dan jika ketahuan, maka nama FBI akan menjadi busuk. Untuk yang kedua kalinya Ben dikecewakan lagi. Kemudian ia harus berpikir sendiri gimana caranya untuk memasukkan barang haram itu ke dalam lapas. Ben pun meminta Rosa untuk memperkerjakannya di bagian pembersih atal dan taman penjara. Saat Ben kembali ke rumahnya, di sana sudah ada Klimes dan keluarganya. Di suatu kesempatan Klimes berkata kepada Ben jangan sampai Ben mengecewakannya, karena hal tersebut akan berdampak pada keluarga kecil Ben. Di luar rumah Ben, ternyata polisi Green sedang memantau mereka. Keesokan harinya Ben menyerahkan diri kepada polisi dengan alasan telah menganiaya istrinya, agar ia tidak diponis terlalu berat. Saat penangkapan itu, polisi Green terus saja mengawasi Ben. Pada akhirnya Ben dibawa ke penjara bernama Bell Hills, yaitu tempat berkumpulnya semua penjahat kelas kakap dari berbagai negara. Di penjara itu Ben ditempatkan di sel yang mayoritas napi berkulit hitam. Namun saat sampai di sana beberapa ketua geng penjara menghampiri Ben dan akan menganggap Ben sebagai saudara mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka adalah anggota dari Klimes. Di sini sipir korup yang berada di sana mengatakan kalau semua bisnis di penjara harus melewati dirinya. Esok harinya Ben berkumpul dengan anak buah Klimes lalu mengatakan kalau barang haram itu akan tiba beberapa hari lagi. Di sisi lain kantor FBI ternyata kedatangan polisi Green. Di sini Green bertanya tentang keterlibatan FBI yang memanfaatkan Ben untuk meraih prestasi dengan menangkap penjahat dan Ben yang menjadi umpannya. Lalu Green juga bertanya tentang kematian anak buahnya, apakah FBI mengetahui itu semua. Di sini Alex dan Rosa berusaha mengelak perihal tersebut. Namun polisi Green langsung memperlihatkan foto Ben yang sedang ada di luar TKP dan mobil FBI serta foto Blue Rosa yang sempat melintas saat kejadian itu terjadi. Namun mereka tetap menyangkal pernyataan tersebut. Di sini polisi Green menegaskan kalau aparat polisi siap bertempur kapan saja dengan FBI. Malamnya terlihat Sofia istri Ben yang sedang memindahkan barang haram di dalam kelopak bunga dan dipindahkan ke dalam bangkai merpati. Setelah itu Sofia dan anak buah Klimes menerbangkannya menggunakan drone untuk dijatuhkan di atap penjara. Keesokan harinya, Ben yang bertugas sebagai pembersih atap penjara langsung memasukkan bangkai burung tersebut. Di sisi lain, polisi Green mendatangi persembunyian Sofia. Di sana Green bertanya tentang keterlibatan FBI dengan Ben. Dan jika Sofia mau memberi petunjuk maka ia akan bersedia membebaskan Ben. Namun Sofia mengatakan kalau dirinya sudah tidak percaya lagi dengan aparat hukum yang akan memanfaatkannya lagi. Di pembicaraan ini juga diketahui sebab dulu Ben masuk penjara karena telah menghabisi 3 orang yang berusaha membunuh Sofia. Sebelum pergi polisi Green memberikan kartu namanya, berharap Sofia mau memberinya informasi. Kembali lagi ke penjara. Saat ini Ben sudah berhasil menguasai peredaran narkoba di penjara itu. Hingga pada suatu saat ia kedatangan napi suruhan polisi Green, lalu Green berbicara dengan Ben melalui suruhan Green. Di sini Green berkata kalau sebentar lagi ada geng yang akan menghajar Ben, dan semua itu akan berhenti jika Ben mau bergabung dengan dirinya, dan mengatakan siapa yang telah membunuh anak buah Green waktu itu. Tak lama kemudian sipir korup membawanya ke dalam gereja.
Ternyata di dalam sana sudah ada geng kulit hitam. Mereka kesal kepada Ben karena telah menjadikan wilayahnya tempat peredaran barang haram. Saat Ben akan ditransfer ke akhirat, ia berusaha menjelaskan kalau dirinya adalah informan yang akan menjebak Klimes dan semua anggotanya. Akhirnya geng itu pun melepaskan Ben dan mendukung Ben sepenuhnya untuk menjatuhkan Klimes. Di sisi lain, Alex mulai ketakutan karena polisi Green terus mencari tahu tentang keterlibatan FBI dengan Ben. Hingga Alex menyuruh Rosa untuk menghabisi Ben bagaimanapun caranya. Karena jika sampai BRM buka mulut maka ia dan Rosa pasti akan dipenjara. Rosa membela diri dengan mengatakan kalau ia hanya menjalankan perintah dari Alex. Alex tetap menyangkalnya kalau hal itu dilakukan berdua dengan Rosa. Kamera film beralih lagi ke penjara. Di sini Ben diberikan daftar nama-nama yang terlibat dengan Klimes oleh geng kulit hitam. Ben tentu sangat senang karena tugasnya di penjara kini telah selesai. Lalu ia langsung memberikan daftar nama itu kepada sipir Leonard yang sebelumnya bekerja sama dengan FBI. Pada saat itu Leonard mengambil daftar nama itu. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah tidak bekerja sama lagi dengan FBI. Sehingga Ben tidak akan dibebaskan. Ben tentu merasa kecewa dan ia mengkhawatirkan bagaimana nasibnya di penjara ini. Ben pun mencoba menghubungi Rosa di telepon penjara. Ben mengatakan kalau misinya telah selesai dan ia sudah mempunyai daftar nama yang terlibat dengan Klimes. Hingga Ben meminta mereka untuk segera mengeluarkannya dari penjara. Karena jika Ben masih di sini ia pasti akan dihabisi oleh anak buah Klimes. Namun Rosa tak berbicara sepatah kata pun dan langsung mematikan ponselnya. Sungguh kelompok FBI ini tidak manusiai. Sejak saat itu Ben langsung diselimuti oleh amarah. Ia sangat dendam kepada semua kelompok FBI. Setelah itu Ben menghubungi Sofia istrinya dan langsung mengatakan kalau FBI telah mengkhianatinya. Di sini Sofia sempat menyampaikan kalau ada polisi Green yang datang ke sana dengan menawarkan untuk membantu Ben jika Ben mau bekerja sama dengannya. Sofia juga mengatakan kalau Ben tidak boleh menyerah demi keluarga kecilnya. Di akhir percakapan mereka, Ben menyuruh Sofia untuk segera melarikan diri bersama putri mereka dan berikan barang bukti keterlibatan FBI kepada polisi. Sementara Rosa yang telah menyadap telepon Sofia dan Ben. Ia pun langsung mendatangi Sofia lalu merampas seluruh barang bukti rekaman Ben dengan FBI. Lalu Rosa yang merasa kasihan menyuruh Sofia untuk segera kabur ke negara lain. Setelah itu Rosa mendatangi pengacara Klimes dan mengatakan kalau Ben adalah mata-mata mereka. Hal itu dilakukan Rosa atas desakan atasannya yaitu Alex. Pengacara itu langsung datang ke penjara dan menyuruh anak buah Klimes yang ada di sana untuk segera menghabisi Ben. Beralih ke Ben yang hendak masuk ke selnya, salah satu geng berkulit hitam memberi kode kalau ada orang yang ingin menghabisi Ben. Di sini Ben terus saja waspada, hingga ada salah satu anak buah Klimes yang hendak menghabisinya. Namun Ben yang merupakan mantan tentara berhasil mengatasinya dengan mudah. Ternyata hal itu terlihat di CCTV para penjaga penjara, dan pada saat itu seisi penjara menjadi sangat keos. Di sini Ben sempat menghajar salah satu penjaga lalu menyandra sipir korup. Di sini Ben meminta mereka untuk menyediakan sebuah ponsel, dan ia ingin berbicara kepada media. Lalu Ben membawa sipir korup itu ke atas gedung, dan ia berencana untuk kabur dari penjara tersebut. Di sini Ben melihat para polisi dan FBI berdatangan termasuk Alex. Kemudian Ben menaruh tabung gas ke dekat jendela. Di sisi lain istri Ben dan anaknya hendak melarikan diri. Namun mereka harus kepergok oleh Samsul dan anak buahnya. Di sini Sofia istri Ben berusaha menghubungi polisi Green. Namun baru saja tersambung Samsul sudah berhasil masuk rumahnya. Alhasil istri Ben dan anaknya pun disandra sementara anak buah Samsul akan membakar rumah tersebut. Dan untungnya polisi Green datang lalu langsung menghabisi anak buah Samsul. Polisi Green berusaha masuk ke dalam namun ia terkena tembakan di kakinya oleh Samsul. Samsul yang melihat polisi Green sudah tak berdaya ia pun langsung menghampirinya dan hendak menembak polisi Green. Sebelum itu Samsul sempat berkata kalau ia akan membuang mayat polisi Green di tempat sampah sama seperti polisi yang sebelumnya ia habisi. Namun tiba-tiba dari belakang istri Ben sudah berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menembak Samsul. Kembali lagi ke penjara. Di sini para aparat sudah memasang sniper di berbagai tempat untuk menghabisi Ben. Alex yang sangat ingin melihat Ben mati menyuruh semua aparat di sana untuk tak segan-segan menghabisi Ben. Lalu sipir Leonard memberikan sebuah ponsel kepada BRN berharap Ben tidak menyakiti sandranya. Lalu Ben menghubungi sang istri dan ia merasa lega ketika mendengar istri dan anaknya baik-baik saja. Bahkan sekarang ia dikawal oleh para polisi suruhan polisi Green. Setelah itu diam-diam Ben menukar seragam miliknya dengan seragam sipir yang disandranya. Lalu membangunkan sipir tersebut. Sipir yang sangat kesal langsung mencekik Ben dan saat para sniper menyangka kalau itu adalah Ben mereka langsung menembaknya. Tembakan itu juga mengenai tabung gas yang telah Ben geserkan. Dari ledakan itu, Alex langsung diberitahu oleh anak buahnya yang ada di dalam kalau sipir dan tersangka kini telah tewas. Alex pun langsung lega karena karirnya di FBI akan terus berjalan baik, dan tidak akan ada lagi saksi kalau ia telah memanfaatkan Ben.
Saat para jenazah itu dibawa, agen Rosa ingin ikut di dalam ambulan tersebut. Namun ternyata Ben masih hidup. Lalu Rosa memberikan kode kepada Ben agar Ben menyanderanya untuk melarikan diri. Beberapa hari kemudian Alex yang mengetahui Ben masih hidup dan telah melarikan diri, memerintah agen Rosa untuk menghabisi Ben. Karena selama ini ia sudah memanfaatkannya demi karirnya sendiri di FBI. Apalagi kelompok polisi juga terus mencari tahu kematian anak buah Green. Jika Rosa menolak, maka ia sendiri yang akan menghabisi Ben. Namun ternyata agen Rosa menjebak Alex dengan memasang alat penyadap. Hingga tak berselang lama datanglah para polisi yang akan menangkap Alex. Pada akhir Alex akan dipenjara atas tuduhan menyalahi wewenang dan jabatan serta menyembunyikan kematian polisi. Ditambah lagi, ia memuluskan penyelundupan barang haram ke penjara. Beberapa hari kemudian, terlihat Ben yang hanya bisa melihat istri dan anaknya dari kejauhan. Hingga polisi Green menghampirinya. Di sini ia menyuruh Ben untuk bersembunyi beberapa bulan sebelum ia meringkus semua yang ada dalam kelompok Limes. Grant juga meminta Ben untuk tenang, karena keluarganya sudah diawasi dan dilindungi oleh aparat kepolisian. Dan film ini pun